Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saya Nur Asmaul Husna, NIM 012. Oke, kali ini kita akan mereview software utility, spesifiknya atau khususnya sih WinRAR ya teman-teman. Udah pada tahu kan ya WinRAR itu apa? WinRAR itu aplikasi pengompres sekaligus pengarsip file. Nah, di sini cara unduh WinRAR itu mudah banget. Cukup ketikkan WinRAR ya di Google, lalu kita pilih. Nah, di sini ada dua versi teman-teman, ada yang berbayar, ada yang unduhan gratis. Nah, sama aja, kalian tergantung mau pilih yang mana. Misal ini kita pakai yang gratis, kita unduh aja sampai ini selesai prosesnya, lalu kita install. Sama kak, cara installnya sama kayak aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, karena saya udah install, jadi nggak perlu lagi kita install lagi, hapus aja. Oke, itu cara download WinRAR ya, mudah ya teman-teman. Lanjut, kita buka WinRAR. WinRAR ini kurang lebih kan tampilannya seperti ini. Di WinRAR ini add ini untuk menambahkan file, extract to ini untuk mengekstrak file. Di sini ada fitur test, view, lalu delete untuk menghapus file. Ini find ini untuk mencari sebuah file, dan wizard ini untuk calon pengguna WinRAR. Di sini dilengkapi dengan info ini gunanya untuk apa sih teman-teman? Ini info untuk kita itu mengetahui seberapa lama sih kalau kita mau mengompres, seberapa lama sih waktu yang diperlukan untuk mengompres sebuah file. Nah, misal nih ya teman-teman, kita mau melihat atau mengetahui sih seberapa lama file yang bakal kita kompresi. Bentar, ini kita masuk ke dokumen dulu ya. Misal kita mau katakanlah ini ya, bener ini mau kita kompresi, kita info aja. Nah, segini, seperti ini info dan statistiknya. Lalu repair, ini ada repair juga. Kalau kita mau membuka langsung arsip file itu gampang banget, tinggal kita pilih. Di sini ada tombol button open. Mana aja dokumen mana sih yang mau dibuka. Nah, ini saya sudah mengompresi sebuah dokumen, misalnya ini. Nah, seperti itu. WinRAR ini teman-teman itu diciptakan sama ini pertama kali rilis itu tahun 1993 ya. Siapa yang menemukan? Nah, yang menemukan itu Eugenio Rosal, namun yang mendistribusikan itu adalah Alexander Rosal. Nah, apa sih keunggulan WinRAR ini? WinRAR ini itu dia tuh bisa diinstal di semua sistem operasi, mulai dari Windows, Mac OS sampai ke Android. Jadi ini simple sekali teman-teman. Di WinRAR ini biasanya kita mengikutnya itu, kita mau menjadikan sebuah file itu file RAR atau file zip, itu kita pakai WinRAR teman-teman. Untuk itu ada apa aja sih fitur-fiturnya? Di sini ada zip, ada RAR. Pertama kita mau sebentar teman-teman. Untuk fitur-fiturnya kan udah tahu ya, di sini udah ada banyak fitur-fiturnya. Lanjut, kita itu gimana sih, apa sih manfaatnya WinRAR itu? WinRAR itu untuk mengompresi sebuah file. Nah, cara mengompreskannya itu gimana? Caranya itu mudah banget. Pertama-tama itu kita pilih file yang mau dikompresi. Misal kita mengompresi file yang ini ya. Ketika ini kita mau kompresi, ini kita tinggal klik kanan, lalu pilih arsip file atau arsip. Nah, ini tinggal pilih formatnya, mau RAR atau mau RAR4
atau mau zip, kita pilih aja rar ya. Lanjut ini juga bisa diubah judulnya, misalnya ini bisa kita ubah judulnya itu coba ya, coba rar. Di sini kita atur ini mau seberapa besar filenya nanti, itu bisa diatur. Kalian juga kalau mau ke arsip tinggal pilih ini, create as fx arsip. Nah, untuk arsip namanya ini mau di browse, mau ditaruh di mana itu juga bisa kita tentukan, mau ditaruh misalnya di dokumen atau di gambar, misalnya di gambar ya. Nih, nanti disimpannya di sini, oke. Ini lalu ini buat setting password itu juga bisa, teman-teman. Tapi ini kita coba yang enggak setting password ya. Ini kita oke. Kita tunggu prosesnya. Lah, sudah selesai prosesnya, kita ke sini. Itu nanti simpannya itu di gambar, teman-teman. Soalnya kita udah, nah ini file yang kita, nah ini bisa kita ekstrak langsung. Itu tadi kan kalau udah kita nggak pakai itu ya, kita nggak pakai password, itu bisa langsung kita buka. Nah, tapi kalau kita pakai password, misal ini ketika ini mau kita, misal ini namanya coba password, coba P gitu aja, coba P. Ini kita setting password, misalnya passwordnya itu 123456. Nah, re-enter lagi passwordnya, terus kita oke. Setting password oke. Nah, ini kalau kita coba, kita itu harus yang coba P itu kan ada di dokumen ya, coba P ini. Nah, ini kalau mau kita buka itu harus pakai password. Oh iya, lupa. Jadi itu sebelum kita hapus dulu ini. Sebelum itu kalau mau mengaktifkan password itu harus ini loh, teman-teman. Aduh. Cara membuka ini. Kita ulang lagi. Buka WinRAR-nya. WinRAR kita buka. Misal ini. Itu arsip. Pilih. Ini arsip. Ini log tuh arsipnya. Biar kita memasukkan 123456. 123456. Oke, ini kita judulnya etika XE ya. Nah, kalau udah kita buka. Nah, kalau mau mengekstrak pasti dia memasukkan password. Nah, tapi kalau kita lupa passwordnya, maka kita akan kehilangan file yang kita simpan tadi di sini, teman-teman. Itu cara mengekstrak dan mengompres dengan memakai WinRAR. Lanjut, untuk gimana sih untuk membuat file yang dikompres itu dengan WinRAR. Itu ada 3 metode, teman-teman. Ada extract here, ada extract to, dan extract file ya. Kalau extract file itu filenya itu langsung kita ekstrak, tapi kalau extract here itu letaknya itu di satu directory. Oke, lanjut ke selanjutnya. Sebentar ini, aduh, matikan dulu. Oke teman-teman, lanjut lagi ke cara membuka file yang udah dikompres sama WinRAR. Nah, ini mengekstraknya itu kan ada 3 yang udah saya bilang tadi ya. Ada extract file, ada extract here. Nah, itu caranya gini. Kita buka dokumen yang sudah
berekstensi rar ini, kita klik kanan. Nah, ini ada extract file. Ini untuk mengekstrak filenya. Ini open with WinRAR, ini untuk membuka WinRAR-nya itu, RAR-nya tadi. Extract here, ini nanti jika kita ekstrak maka dia akan tersimpan di directory ini. Namun kalau extract to sistem operasi, nah ini nanti kita bisa memilih di mana directory yang kita inginkan untuk file pengekstrakan gitu teman-teman. Misalnya itu paling mudah itu pakai extract here ini. Udah, yes gitu aja. Udah terekstrak semuanya itu. Lanjut ke WinRAR ya. Tadi udah bisa mengompres, sudah bisa mengekstrak. Intinya di WinRAR itu compress and extract itu aja sih. Kita bahas tentang kelemahan dan kelebihan WinRAR ya. Di WinRAR sendiri ini mudah digunakan, itu suatu kelebihan dari WinRAR, karena di sini fitur-fiturnya WinRAR ini cukup simpel. Nah, di sini juga bisa, ini ada virus scan ya. Fitur yang tadi ada virus scan ini untuk mendeteksi virus, apakah ada virus atau tidak gitu. Jadi file di WinRAR itu dipastikan aman seperti itu teman-teman. Lalu apalagi keuntungannya, WinRAR ini bisa menyimpan file itu berupa RAR maupun zip atau RAR 4. Mungkin opsi yang diberikan sama si WinRAR itu hanya itu, tapi WinRAR ini mampu membaca format file dengan yang lainnya seperti IZAR, TAR kayak gitu. Ada banyak yang format yang bisa dibaca sama WinRAR ini, nggak hanya sebatas RAR, RAR 4 dan zip. Hanya saja kalau kita mau menyimpan file atau mengerarkan file itu dengan menggunakan WinRAR, opsi yang tersedia hanya 3 ini. Terus dokumen yang kita miliki itu dipastikan aman karena di sini ada log arsip ini untuk ngeset passwordnya. Tapi kalau kita mengaktifkan fitur password ini ada kelemahannya teman-teman. Ketika kita lupa password, kita nggak akan bisa memulihkannya lagi, kecuali kalau kita sudah mengingat kembali password yang kita masukkan. Jadi kalau kalian tipe pelupa, passwordnya itu ditulis di note yang lain mungkin. Kalau nggak gitu ya nggak usah diaktifkan aja fitur passwordnya, itu paling mudah. Itu menghindari kerusakan pada file yang kita miliki. Untuk pastinya fitur-fiturnya tadi udah lengkap, dan dia ini kompatibel dengan Windows 10 dan Windows sebelumnya. Jadi si WinRAR ini kan berdasarkan sejarahnya, kemarin saya sudah membuat tentang file reviewnya ya. Di sejarahnya ini dia sudah ada mulai dari Windows XP, itu dia sudah support Windows XP sampai sekarang itu Windows 10. Dan dia itu nggak hanya bisa diinstal dengan sistem operasi Windows aja, tapi dia juga bisa untuk macOS, ada untuk Linux, ada Android juga. Mudah bukan pakai WinRAR ini? Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.